Ya, heran betul. Oh iya, satu pembuktian ya. Nabi Muhammad katanya apakah masuk surga? Habis ini saya jawab ya. Saya lupa. Oke. Belum Pak Pendeta tuh. Oh, mic-nya ya. Sorry Pak Ustadz. Iya. Jadi bukan soal CCTV Pak Ustadz. Tadi kan diangkat ke surga itu atau naik ke surga itu Rasul Paulus. Sudah ada ayatnya tadi. Jadi bukan soal CCTV. Kita sedang pakai dalil. Ya. Kemudian juga nih Lazarus juga sama. Ya. Lazarus. Ya nih coba ya. Lazarus juga. Ya. Nih. Naik ke Firdaus, ya Lazarus juga ada ayatnya. Cuma nanti menjawab yang lain kalau tidak sempat selesai, ya bagian berikut. Nah, ya kemudian dikatakan di dalam Lukas, ya nih, ya Lukas 2:16-22, ya ini dulu. Kalau tadi Paulus sudah, Pak Ustadz CCTV katanya, ya apa-apa lah. Ya. Kemudian matilah orang miskin itu. Orang miskin itu siapa? Ini Lazarus. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Ya Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka mau datang dari situ kepada kami dapat menyeberang." Jadi Lazarus juga diangkat ke surga, ke pangkuan Abraham itu surga ya. Nah, Paulus juga tadi sudah ada ayatnya. Jadi bukan soal CCTV Pak Ustadz. Ya zaman itu masih CCTV belum ada. Tapi ada dalil kitab suci. Begitu ya. Nah, itu yang mau saya paparkan. Bahwa pengikut Yesus atau murid-murid Yesus, para Kristianos itu dijamin surga. Contohnya Lazarus. Terhina di dunia, tapi dia masuk surga Pak Ustadz. Ya, jadi gimana? Kalau pengikut Muhammad, gimana masuk surganya? Mana CCTV-nya? Coba tunjukkan kepada saya. Tadi Pak Ustadz mengatakan CCTV. Saya juga tantang di mana nanti kalau Pak Ustadz membuka data, CCTV di surganya Islam mana? Coba nanti tunjukkan pada saya Pak Ustadz ya. Ada CCTV enggak yang nyorot bahwa baginda itu di surga? Silakan Pak Ustadz nanti buktikan kepada saya. Itu tadi ya. Kemudian soal penebusan tadi, ya saya sudah cari-cari tadi sebentar ya ayatnya. Oke, ya saya tadi sudah mengatakan bahwa di dalam coba Imamat 17 ya, Imamat 17 ayat 11. Coba kita lihat Imamat 17 ayat 11. Ya, semoga ini bisa menjawab. Kalaupun tidak bisa menjawab tadi Yesaya 53 itu ya. Nih Imamat 17, sebentar bos tadi ya, ayat yang ke-11. Coba saya buka dulu. Imamat 17 ayat 11. Ya, dikatakan begini Pak Ustaz. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu.
karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Dan ini adalah nubuatan dari Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Ibrani 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, jadi pengampunan hanya bisa dilihat atau bisa dialami melalui darah Yesus Kristus. Begitu Pak Ustadz ya. Masih ada ya sedikit lagi. Jadi coba Pak Ustadz buktikan kepada saya baginda Rasulullah sudah di surga dan umat Islam di surga, ada CCTV-nya mana? Silakan. Silakan Pak Ustadz, silakan. Kita guyon Pak Ustadz ya, biar nggak usah tegang-tegang Pak Ustadz. Saya balik kamera saya dulu. Nggak muncul nih. Belum. Coba. Udah muncul nggak Pak Ustadz? Coba. Oh, udah, oke. Silakan. Teman-teman, kita jawab dulu ya. Apakah di surganya Islam ada CCTV? Ya, seperti surga Kristen punya CCTV. Itu kan pengakuan Abraham toh ya. Pengakuan Abraham. Ya. Gini. Coba kita lihat hadis ini ya teman-teman semuanya. Ya, ini sekalian saya menjawab juga ya hadis ini, bahwa Nabi Muhammad itu selamat. Ya, nih. Aku mendatangi pintu surga. Ya. Dan minta untuk dibukakan. Penjaga surga pun berkata, "Siapa kamu?" Aku menjawab, "Muhammad." Penjaga surga berkata, "Aku telah diperintah membukanya untukmu, dan aku tidak boleh membukanya untuk orang lain sebelummu." Jadi tadi yang naik katanya ke surga tadi itu nyangkut di langit mana itu? Karena saat ini Nabi Muhammad belum buka kunci surga, ya pintu surga belum gitu. Beliau yang pegang kuncinya, masih ditutup surganya. Nunggu Nabi Muhammad dulu masuk ya, baru yang lain bisa masuk. Jadi yang katanya yang ke surga tadi itu nyangkut di mana gitu loh. Kan kayak gitu. Paulus ke surga, turun naik surga, Filipus ke surga. Itu nyangkut di mana mereka kalau kayak gitu ya Pak Pendeta? Karena yang pertama kali buka pintu surga adalah Nabi Muhammad SAW yang masuk pertama kali. Itu dalilnya saya kasih. Hadis riwayat Muslim itu. Ayo. Jelaskan? Aduh. Terus nih Pak Pendeta, tentang masalah menebus dosa. Keselamatan itu memakai darah manusia. Pak Pendeta nggak mau jujur. Imamat 17 itu adalah darah hewan. Nih ya, yang saya minta itu di mana dikatakan keselamatan pakai darah manusia. Kita baca aja perikopnya ya Pak Pendeta nih ya. Tempat menyembelih dan persembelihan korban. Imamat 17 kan? Ayat 11 kan? Tuh. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu. Ini Pak Pendeta ya, larangan makan darah. Aduh Pak Pendeta, bukan keselamatan lewat darah, bukan lewat darah. Keselamatan lewat darah ya, lewat darah, lewat manusia. Bukan larangan makan darah yang saya minta, bukan gitu. Di sini Pak Pendeta ya, nih kalau kita baca ke bawah ini, dan setiap orang
yang makan bangkai atau sisa binatang buas, baik ia orang Israel asli maupun orang asing, harus mencuci pakaiannya. Jadi ini adalah kagak boleh makan darah hewan. Aduh. Yang saya cari, Pak Pendeta, ajaran Nabi mana? Ya, ajaran Nabi mana di Perjanjian Lama? Di Perjanjian Lama mengatakan atau menubuatkan keselamatan itu melalui darah manusia. Melalui manusia. Itu dari mana gitu? Padahal saya mau maju, teman-teman, mau maju gitu untuk menanya Pak Pendeta, cuma stuck di sini. Kayak gimana? Coba cariin. Kalau dulu saya percaya seperti yang Anda jelaskan, korban bakaran domba, kulit sapi, lembu. Tahu saya para nabi melakukan itu. Sekarang saya mau cari sesuai perkataan Anda dan sesuai iman Kristen telah dinubuatkan katanya. Ya. Dinubuatkan untuk menebus dosa atau selamat dengan memakai nyawa manusia dan darah manusia. Itu di mana? Bukan larangan makan darah yang saya minta, bukan. Perikopnya aja larangan makan darah, Pak Pendeta. Aduh, gitu.